Hai, kembali lagi dengan gua di Amblehem TV, channel kesayangan kita semua yang mengabarkan tentang timnas Indonesia ataupun persepak bolaan Indonesia terupdate. Makanya saksikan dari awal sampai akhir biar kagak salah paham. Langsung saja ke berita pertamanya, ada apa? Saksikan. Akhirnya Kevin Dix mendarat di Copenhagen dan langsung berlatih. Walaupun Kevin Dix sedang cedera, tetap Kevin Dix berlatih walaupun harus terpisah. Cepat lekas sembuh Kevin Dix. Laga sudah selesai, tapi buntut dari laga versus Indonesia masih panjang. Pelatih Arab Renat diminta mundur usai kalah dari timnas Indonesia. Martin Paes angkat suara setelah laga melawan Arab Saudi. Grup ini sangat berat. Kami sangat bangga akhirnya bisa bangkit lagi. Sekarang semua tergantung pada diri kita sendiri. Semangat terus Martin Paes untuk menjaga gawang Indonesia dari kebobolan. Sintayong pun juga berkomentar, dengan 6 poin sekarang tujuan saya adalah untuk melangkah lebih jauh ke 9 poin, bahkan mungkin 12 poin di Maret lawan Australia dan Bahrain. Waduh, Coach Sintayong menargetkan sapu bersih di bulan Maret melawan Australia dan Bahrain. Semoga saja ya Coach. Amin ya robbal alamin. Ternyata bukan hanya pemain dan pelatih saja yang berkomentar. Pundit kebanggaan siapa ini ya juga ikut berkomentar. Menurut Bung Toel, kemenangan itu patut diapresiasi, apalagi dengan embel-embel histori sejarah. Pertama kalinya menang lawan Arab Saudi. Kita apresiasi, tapi apakah STY miskin tatik? Justrunya masih minim, yaitu makanya harus dievaluasi. Kalau kita bicara tentang kemenangan atau kualitas permainan, maka kita lihat statistik kecenderungan mainnya sebenarnya masih tetap bertahan, tapi nggak parkir bus banget sih kalau kemarin lawan Arab Saudi. Itu ujar Bung Toel. Akibat selalu kritik timnas Indonesia ternyata berimbas kepada putrinya Bung Toel. Akibat selalu kritik Sintayong dan timnas Indonesia, Bung Toel minta netizen stop serang putrinya. Ternyata supporter Arab Saudi masih belum menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Melalui media sosial X, ratusan supporter Arab Saudi menaruh curiga kepada timnas Indonesia dan menuduh tim Garuda melakukan suap kepada FIFA. Waduh. Biasa ya kalau yang kalah seperti itu. Di balik postingan Instagram Marcelino Ferdinand yang mengunggah selebrasi Marcelino, ternyata ada Elkan Bagot yang menyukai postingan Marcelino. Waduh, siapa nih yang kangen dan rindu kepada si Jangkung? Semoga aja ya si Jangkung Elkan Bagot dipanggil untuk Piala AFF. Erick Thohir memuji kapten timnas Indonesia. Dia adalah kapten kami. Dia adalah pemimpin sejati dengan karakter yang hebat, dan tentu saja dia juga pemain yang luar biasa, ujar Erick Thohir. Ternyata tato baru Maes Hilgers pegang bendera Belanda dan Indonesia. Tato baru Maes Hilgers simbol cinta untuk Belanda dan Indonesia. Pemain timnas Indonesia Maes Hilgers menunjukkan tato baru yang syarat makna di lengannya. Dalam tato tersebut terlihat gambar seorang anak kecil memegang dua bendera, Indonesia dan Belanda. Tato ini seolah menjadi simbol identitas Maes yang bangga dengan kedua negara yang menjadi bagian dari hidupnya. Sebagai pemain yang telah memilih kewarganegaraan Indonesia, negara asal sang ibu,
Messi menunjukkan kecintaannya kepada tanah air leluhurnya melalui seni di tubuhnya. Pilihan Messi untuk menjadi bagian dari skuad Garuda semakin memperkuat kebanggaan masyarakat Indonesia atas pemain berdarah campuran yang rela berkontribusi untuk timnas. Breaking news, gagal gabung timnas Indonesia. Ex pemain PSV Eindhoven Milian Jimenez gagal gabung timnas Indonesia asuhan Sintayong. Ex pemain timnas Belanda U19 dan PSV Eindhoven U21 Milian Jimenez gagal gabung timnas Indonesia asuhan Sintayong. Kabar itu disampaikan langsung Milian kepada ex pesepak bola Indonesia yang biasa membahas pemain keturunan, yaitu Yusa Nugraha. Halo Yusa, kemarin saya dihubungi Fardi, namun kami sudah mendapatkan kesimpulan bahwa saya tidak bisa membela timnas Indonesia, kata Jimenez. Jimenez saat ini berstatus pemain klub Liga 1 Denmark Aalborg BK hingga pekan 15 Liga 1 Denmark 2024 sampai 2025. Jimenez 13 tampil dengan koleksi 1 assist. Jimenez gagal membela timnas Indonesia gara-gara tidak eligible. Buntut dari permainan cantik timnas Indonesia versus Arab Saudi ternyata jadi sorotan warga Belanda. Tetapi warga Belanda mulai kesal dengan naturalisasi Indonesia. Beberapa warga Belanda justru tidak senang dengan kesuksesan timnas Indonesia yang dibantu pemain naturalisasi. Tentu saja ini tidak masuk akal sama sekali. Seharusnya dilarang secara hukum di seluruh dunia bagi pemain untuk bermain di negara mana mereka tidak dilahirkan atau tidak tumbuh. Dengan cara ini merupakan bentuk distorsi kompetisi yang tidak berkontribusi pada sepak bola yang murni dan adil. Mayoritas pemain Belanda ini sama sekali tidak memiliki asal Indonesia, hanya secara tidak langsung. Saya pikir itu terlalu sedikit untuk menerima hal ini. Itu murni oportunisme, tidak lebih tidak kurang, tulis akun @sojourn. Sebelum kita lanjutkan ke kabar utamanya, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Erick Thohir mempunyai target baru untuk timnas Indonesia. Rencana kami dimulai dengan kemenangan Piala AFF, lalu lolos ke Olimpiade, dan akhirnya bermain di Piala Dunia. Semoga saja ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Tak hanya itu, Erick Thohir pun mengungkapkan mimpinya ke wartawan Italia. Saya ingin Indonesia menjadi tim 15 terbaik di dunia. Ketua PSSI Erick Thohir baru-baru ini diwawancarai oleh media Italia Corriere dello Sport. Dalam wawancara tersebut, ET mengungkapkan mimpinya untuk membawa Garuda masuk tim top dunia. Erick mengatakan timnas dibangun dengan fondasi dan harapan. Rencana awal dimulai dengan memenangkan kejuaraan Asia Tenggara, lalu Olimpiade, dan akhirnya Piala Dunia. Erick juga memiliki visi besar jangka panjang untuk timnas Indonesia. Saya juga memiliki visi jangka panjang pada tahun 2045. Dalam 20 tahun, saya menargetkan Indonesia menjadi salah satu dari 15 tim nasional teratas di dunia, kata ET. Ngeri benar-benar. Sintayong menurunkan timnas U22 untuk menghadapi Piala AFF. Sintayong hanya memanggil 1-2 pemain saja di atas U22. Sangat luar biasa. Semoga aja sukses ya skuad timnas U22 di Piala AFF. Inilah daftar pemainnya. Bila Indonesia mensapu bersih setiap pertandingan di Piala AFF, Indonesia meraih poin FIFA 18,59. Itu pun bila juara. Terbanding terbalik ya, kalau Indonesia menang lawan Arab Saudi, Indonesia mendapat raw poin 19,16. Wow, perbandingan yang jauh ya antara Piala AFF dan juga kualifikasi Piala Dunia. Semoga aja netizen Indonesia tidak berharap lebih di Piala AFF, karena timnas Indonesia, ingat,
menurunkan skuad timnas U22. Dan inilah kabar terakhir timnas Indonesia yang sangat mencengangkan. Ternyata di balik layar, ternyata di balik locker room terjadi perdebatan antara Sintayong dan juga Marcelino Ferdinand. Sintayong buka-bukaan terkait apa yang terjadi di ruang ganti saat jeda istirahat melawan Arab Saudi. Nyatanya Marcelino Ferdinand mendapat teguran dari pelatih Sintayong karena tidak mengikuti taktik di babak pertama. Tetapi selama pertandingan ia tidak mengikuti formasi yang kami inginkan, kata Sintayong dalam kanal YouTube Goal Spot. Jadi saya katakan kepadanya di jeda pertandingan, jika kamu terus bermain seperti itu, saya akan mengganti kamu. Marcelino berkata, biarkan saya bermain sedikit lebih lama dan saya berjanji akan mencetak gol lagi. Saya percaya diri hari ini. Lanjut Sintayong. Hasilnya Marcelino Ferdinand berhasil menepati janjinya dengan mencetak gol kedua untuk timnas Indonesia dan memastikan 3 poin dari Arab Saudi. Oke, cukup sekian kabar timnas terupdate. Terima kasih yang sudah mantengin dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. See you.